Om Victor. Kinan mengulang nama yang baru David perkenalkan. Kinan, akhirnya aku bisa bertemu dengan anak bungsu David, sahut Victor berjabat tangan dengan Kinan. Ah, ya. Victor menjeda. Dia menoleh ke meja tempat anaknya duduk dan melambaikan tangan. Jeremy yang melihatnya pun mengerti. Dia meninggalkan Lily yang sedang berbincang dengan Astrid lalu mendekati ayahnya. Ini Jeremy. Anak Om satu-satunya. Jeremy. Kinan. Mereka berdua pun saling berjabat. Jeremy Rudolph. Baru saja kemarin aku mendengar namamu. Rupanya hari ini bertemu dan ternyata papa kita bersahabat, ujar Kinan. Jeremy tersenyum lebar karena dia pun baru mengetahui hubungan ayahnya dan ayah Kinan sangat dekat setelah mendapat undangan pesta dari Jason. Jadi mungkin kita bisa menjadi sahabat generasi selanjutnya. Obrolan ringan tidak bisa mereka hindari. Selain acara anniversary perayaan untuk Evelyn dan David, mereka lanjut untuk acara pengenalan baby Kak Ivan. Banyaknya masalah di rumah tangga Kinan dan Lisa membuat Evelyn baru bisa memperkenalkan Kak Ivan pada dunia. Kinan, kamu mau ngapain? Tanya Lisa menatap curiga suaminya. SSSTTT. Kamu duduk manis di sini. Kinan mengusap lembut kepala Lisa dan pergi dari saja. Acara pesta sudah berlangsung 1 jam lamanya. Dan kini Kinan ingin mengendalikan acara walau sejenak. Dia maju ke depan, berbicara sebentar dengan petugas acara kemudian dia duduk di belakang piano yang terpampang indah di sana. Selamat malam, sapa Kinan melalui mikrofon yang bertengger di depannya. Suara itu pun menarik atensi semua tamu yang ada di sana termasuk keluarganya. Aku ingin mempersembahkan sebuah lagu untuk semua pasangan di sini. Namun paling spesial tentu untuk istriku tercinta, Lisa Mahendra, sambung Kinan. Astrid mencolek Lisa yang duduk di sebelahnya. Memang suamimu pandai bernyanyi. Ledek Astrid. Setahu aku dia pandai membentak Jeff, jawab Lisa melirik pada Jeff. Turun, Ken. Jangan hancurkan pesta ini, teriak Jason meledek membuat Evelyn mencubit pinggang anak sulungnya namun dia juga ikut tertawa. Kamu tidak pernah mendengarku menyanyikan, sayang. Ah, aku ingat dulu kakakku juga mempersembahkan sebuah lagu untuk istrinya di sebuah pesta di London. Walau suaranya jelek tapi dia penuh percaya diri. Kinan melebarkan senyumnya dan mengerlingkan mata ke arah Jason. Maksudnya apa coba? Sahut Jason. Maksudnya, kakak jangan mencemoohku kalau suaraku ternyata tidak beda jauh jeleknya dengan kakak. Jawaban Kinan membuat semua yang ada di sana tertawa kecuali Jason. Bahkan dia merengut kesal pasalnya Astrid justru tertawa terpingkal-pingkal kali ini. Kamu menertawaiku? Tanya Jason mendapat jawaban anggukan dari Astrid. Suaraku apa sangat buruk? Tanyanya lagi dan masih mendapat anggukan yang sama. Aku ingin menyanyikan lagu Christina Perri yang berjudul A Thousand Years, ujar Kinan menyelesaikan perkasa suara Jason. Alasannya apa memilih lagu itu untuk Lisa? Bukankah kalian sudah bersama? Tidak lagi menunggu? Tanya salah satu saudara di sana. Bagi aku, lirik lagu ini seolah memandang bahwa salah satu bentuk cinta sejati adalah menunggu orang yang benar-benar kita cintai, jawab Kinan melihat ke sosok Lisa lalu bergeser pada Jeff. Seolah dia juga ingin mengatakan ini pada asisten yang sudah dia anggap sebagai temannya. Ya, kita memang harus menunggu. Karena mengungkapkan perasaan kepada orang yang kita sayang tidaklah mudah. Suasana seketika menjadi hening.
Semua mata tertuju lekat pada sosok tampan dan berwibawa di balik piano itu. Kita harus memiliki momen dan keyakinan yang tepat. Ungkapkan langkah demi langkah perlahan namun pasti. Kita akan memiliki hasil dari sebuah kesabaran dalam penantian meski harus menunggu sampai 100 tahun lamanya. Apa jadinya kalau seandainya Lisa tidak mau menungguku? Mungkin kini kisah kita berbeda dan terdengar menyedihkan. Mata Lisa memerah karena haru. I love you, Lisa. Keenan memberikan finger love ke arah istrinya. I love you too, jawab Lisa melakukan hal yang sama. Tidak lama setelahnya mereka mulai didengarkan suara denting piano bercampur nada yang keluar dari mulut Keenan mengalun lagu atau Usan Yer dari Christina Perri. Suasana terasa tenang dan menyedot mereka yang datang berpasangan seolah ikut merasa dicintai. Haruskah aku menyanyikan lagu untukmu supaya kamu bisa mengatakan, I love you too, seperti yang Lisa lakukan? Bisik Jeremy di telinga Lily. Lily menoleh menatap mata Jeremy namun dia tidak menjawab apapun. Dia kembali memandang ke depan merasakan keromantisan yang begitu kental di pesta ini. Entah kenapa pikirannya justru tertuju pada Mahesa. Mahesa adalah sosok yang romantis dan mengerti apa yang diinginkan wanita. Dia pun bingung bagaimana cara melupakan sosok yang sudah menemaninya lebih dari 1 tahun dan terpisah dengan cara yang menyakitkan. Teringat jelas hari itu beberapa bulan yang lalu. Lily, sepertinya aku harus menabung lebih banyak lagi untuk acara pernikahan kita 2 bulan lagi, ucap Mahesa kala itu. Lily hanya menatap Mahesa yang baru saja selesai melepas rindu karena sudah 1 minggu mereka tidak bertemu. Apa kamu mendengarku? Mahesa mengecup singkat bibir mungil itu. Ya, aku mendengar, jawab Lily dengan senyum kecilnya dengan mata sayu ada kesedihan mendalam di dalamnya. Omset perusahaanku tiba-tiba menurun drastis. Produk yang menjadi unggulan tahun ini mengalami cacat dan kami sedang mencari alasannya. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan uang perusahaan, aku menggunakan tabungan biaya pernikahan kita. Tapi kamu tenang saja, aku pasti bisa bangkit lagi dan mengumpulkan semua uang-uang itu. Seperti rencana kita membuat pesta mewah seperti di Istana Negeri Dongeng. Mahesa terus bercerita dan mengingatkan mengenai angan indah mereka berdua. 1 tahun lebih berpacaran tentu keduanya memiliki tujuan yaitu menikah. Lily semakin tidak tahan mendengarnya. Hatinya terasa tercabik-cacik dari setiap kata yang Mahesa ucapkan. Bukankah seharusnya mereka sedang bahagia? Mahesa, panggilan lembut sang kekasih menghentikan ocehan Mahesa. Ya tapi tunggu. Mahesa menarik dagu Lily supaya dia bisa melihat mata wanita itu yang mulai berair. Kamu kenapa? Kamu menangis. Pria itu nampak bingung. Belum juga Lily mengatakan semua, sebuah mobil berhenti di dekat sana. Lily tentu hafal siapa yang datang menjemputnya di klinik tempat dia sedang menjalani praktek. Jantungnya semakin tidak menentu. Lily bingung harus berkata apa pada Mahesa. Padahal semua kalimat sudah dia susun sedemikian rupa. Namun sedari tadi dia hanya diam menatap Mahesa. Lily, panggil pria bernama Jeremy. Mahesa melihat bingung karena Lily langsung beranjak dan menerima kecupan di dahi dari pria yang tidak dia kenal itu. Lily, ada apa ini? Mahesa berdiri dengan tangan mengepal tidak terima kekasihnya dirangkul begitu mesra oleh pria lain. Siapa dia? Jeremy nampak merapatkan tubuh Lily dengan menarik pinggangnya. Sengaja menunjukkan pada Mahesa jika mereka ada hubungan. Lily, ada apa ini? Mahesa berdiri dengan tangan mengepal tidak terima kekasihnya dirangkul begitu mesra oleh pria lain.
Siapa dia? Apa kamu belum mengatakan pada mantan kekasihmu ini, sayang? Tanya Jeremy tanpa melepas tatapannya dari Mahesa. Panggilan sayang yang terdengar jelas saja sudah berhasil menusuk jantung Mahesa cukup dalam. Dia diam menunggu Lily mengatakan semuanya. Mahesa. Lily tidak berani melihat wajah itu. Dia menunduk dengan air mata mulai keluar. Katakan, sayang. Aku tidak punya waktu. Kita harus pergi untuk berbulan madu. Bulan madu. Beo Mahesa. Mahesa, maafkan aku. Aku dan Jeremy sudah menikah 4 hari yang lalu, ungkap Lily dalam satu kali tarikan nafas. Dia terus menunduk menyembunyikan wajahnya. Dia tidak sanggup menatap wajah Mahesa. Dia tidak ingin melihat kehancuran kekasihnya. Ah, tidak. Mantan kekasih. Padahal saat ini kondisi Mahesa sedang butuh dirinya, perusahaannya sedang bermasalah, biasanya Lily adalah penenang untuk Mahesa. Tapi kini, dia semakin menghancurkan sosok yang selalu memujanya. Selamat datang pengantin baru. Seruan dari Kinan terdengar setelah pria itu selesai bernyanyi. Mahesa dan Gabriela, bagaimana bisa kalian kembali secepat ini? Tanya Eliana yang duduk tidak jauh dari Lily. Nama itu sontak mengembalikan lamunan Lily dan menarik atensi Jeremy. Bukan hanya mereka berdua, Jeff pun refleks berdiri begitu melihat Gabriela ada di pesta ini. Seakan netranya sedang melepas rindita yang berhasil menyelinap di hatinya secara perlahan. Mahesa nampak menarik kursi untuk Gabriela lalu dia duduk di samping sang istri bergabung dengan meja Lisa dan Eliana. Gabriela tadi pagi pingsan, jawab Mahesa. Astaga Gabi. Mommy bilang juga apa? Kamu jangan pergi dulu, ucap Eliana mendadak khawatir pada anaknya itu. Tapi kami sudah periksa ke klinik, Ma. Kata dokter dia tidak kenapa-kenapa. Hanya lelah. Lagi pula kebetulan ada klien penting yang harus aku temui besok. Jadi kita memutuskan pulang hari ini juga, ujar Mahesa. Dan mengetahui ada pesta jadi kami kesini, sahut Gabriela dengan senyum lebarnya. Wajahnya sudah nampak segar, kali ini tidak pucat seperti sebelumnya. Obat yang diberi Lily di klinik Bali tadi pagi sangat berpengaruh baik untuknya. Tidak lupa Gabriela dan Mahesa mengucapkan selamat pada Evelyn dan David. Aku berharap pernikahan kami bisa selanggeng dan harmonis seperti Tuan dan Nyonya Besar Henderson, ujar Mahesa penuh harap. Amin. Pasti sayang. Jawab Gabriela merangkul lengan suaminya. Oh, mesra sekali. Evelyn dengan manja ikut merangkul lengan David, namun segera pria separuh baya itu menjauhkan kepala istrinya yang menggelayut seperti ulet bulu. Ih, tidak romantis sekali. Sentak Evelyn mencubit pinggang David. Sudah tua. Jawab David. Ah, kalian abaikan kami saja. Banyak pilihan makanan di sini. Jadi makanlah yang banyak. Tidak ada yang boleh keluar dari sini dalam keadaan lapar, ujar Evelyn menunjuk ke arah meja panjang dengan berbagai jenis makanan di sana. Mau makan apa, sayang? Aku ambilkan, tawar Mahesa. Aku saja yang ambil. Aku tahu makanan kesukaanmu. Gabriela langsung bangkit dan pergi sebelum Mahesa menahannya. Biarkan dia melayani dan berperan menjadi istri yang baik, ujar Eliana melihat Mahesa yang hendak mengikuti Gabriela. Gabriela memilih makanan yang kiranya tidak membuatnya mual. Dia mengetahui tentang kehamilannya jadi dia bisa memahami diri sendiri. Ice cream. Tawa seseorang. Gabriela menoleh ke belakang dan melihat Jeff. Menyodorkan satu mangkuk ice cream dengan topping fruit yang menyegarkan.
Melihat pria itu seketika dia teringat akan status ayah biologis dari janin yang ada di dalam kandungannya. Wanita itu sudah bertekad tidak akan menceritakan mengenai status bayi ini pada siapapun. Dia memantapkan hati untuk memilih Mahesa dalam hidupnya. Anak ini adalah anak Mahesa. Bukan Jeff, bisik Gabriela dalam hati meyakinkan atas keputusannya. Tidak peduli kalaupun akhirnya Mahesa tahu mengenai anak ini, namun Gabriela tidak akan mengatakan siapa ayah anak ini. Ya, Gabriela sudah merancang semuanya selama perjalanan kembali ke ibu kota. Hei, Jeff menggerakkan tangannya di depan wajah Gabriela, membuat wanita itu mengerjap dan tersenyum canggung. Ya, aku bisa mengambil es krim sendiri. Gabriela melewati Jeff dan mengambil 2 mangkuk es krim dengan rasa yang berbeda. Dia sudah hafal rasa kesukaan Mahesa. Perlu bantuan? Bukankah kamu juga akan mengambil makan untuk Mahesa? Tawar Jeff. Gabriela menoleh dan mengerutkan keningnya, merasa aneh dengan tingkah Jeff. Tidak biasanya pria itu banyak tersenyum dan menawarkan banyak hal. Kenapa menatapku seperti itu? Apa aku terlalu tampan? Mata Gabriela membelalak. Dia meletakkan kedua mangkuk di atas meja lebih dulu lalu menempelkan punggung tangannya di dahi Jeff. Kamu tidak demam. Tapi kenapa tingkahmu aneh sekali, gumam Gabriela. Tanpa wanita itu sadari, Jeff sedang mematung. Sentuhan Gabriela tadi seperti sengatan listrik yang menghantam jantungnya. Dia refleks menahan tangan Gabriela untuk tetap di dahinya. Sentuh yang lama, ucap Jeff. Hei. Gabriela menarik paksa tangannya lalu memilih mengambil lagi es krim miliknya dan pergi. Sepertinya dia sedang kesurupan. Mengerikan sekali, gerutu Gabriela. Keenan yang melihat dari jauh akhirnya mendekati Jeff yang masih berdiri, diam, dan menatap Gabriela. Sudah mulai nakal, kamu. Keenan menekan dahi Jeff dengan telunjuknya hingga pria itu sedikit mendongak ke belakang. Hubungan mereka berdua memang sudah sedekat ini, saling meledek tanpa pandang status atasan dan bawahan. Tuan, Jeff mengusap dahinya. Keenan melipat kedua tangannya lalu melihat sosok Jeff dari atas sampai bawah. Oke, ucap Keenan membuat Jeff mengerutkan keningnya. Coba berputar. Keenan memberi kode dengan telunjuknya supaya Jeff berputar. Untuk apa, Tuan? Tanya Jeff bingung. Lakukan. Jeff pun melakukan hal konyol ini, dia berputar dan kembali menghadap Keenan. Oke, pantas dan tidak memalukan. Tuan ini sedang berbicara apa? Keenan melebarkan senyumnya. Akan kau buat kamu bisa move on dari Gabriela yang sudah menjadi istri orang. Wajah sepertimu tidak pantas menjadi pebinor. Sudah kalah saing dengan Mahesa. Apa maksud kalah saing? Apa dia sedang membandingkanku dengan Mahesa? Gerutu Jeff dalam hati. Sekarang ikuti aku. Aku akan mengenalkanmu pada wanita yang tidak kalah cantiknya dengan Gabriela. Keenan berbalik memberi kode untuk mengikuti. Namun beberapa langkah terhenti karena Jeff masih saja bergeming di tempat dengan memegang mangkuk es krim yang mulai mencair. Kenapa diam? Ayo, ikut. Tetapi, Tuan, kamu membantahku. Jeff tidak bisa melawan bosnya kalau dia sudah mengeluarkan jurus membantah hingga berujung potong gaji atau dipindah jabatan.